Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dok. Kita dengar suara saya? Dengar, Dok. Oke, ini siapa nih yang ngomong? Dr. Afdal Maulana. Selamat malam, Dok. Oke, sudah 53 peserta yang hadir. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kolega semua yang telah berkenan untuk bergabung pada acara Dr. B The Face Show Podcast number 8 bersama Dr. Hewan Andita Septiandini yang akan memberikan tema tentang Practical ABC Emergency in Small Animals. Dr. Andita sudah bergabung? Nah, sudah. Wah, cantik sekali malam ini, Bu Bos. Baik. Terima kasih, Bino. Boleh disapa nih pesertanya nih. Halo semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Baru berapa? 50 ya, Dok ya? 54 dan banyak yang sudah di YouTube. Oh, oke. Terima kasih. Ya. Gimana di sana di Malang, Dok? Malang lagi panas nih, lagi gerah. Berarti dengan tampilnya di Dr. Bida Face Show makin panas kayak di sana. Oh, wow. Semoga mendingin sih justru. Oke, baik Dr. Andita ini mungkin kolega semua tadi sudah melihat intronya ya, CV-nya itu sudah sangat panjang banget kayaknya kita juga nggak muat mau edit juga susah sampai dipotong-potong ya. Jadi nggak cuma saya dari request nggak usah dibahas itu ya. Justru itu Dok. Data-data muda ini harus kita tampilkan, kita harus hidup di giginya gitu ya. Aku juga masih muda loh. Masih muda kan? Iya loh. Ya, makanya harus tampil di Dr. Bida Face Show. Jadi Dr. Dita ini sudah melalang buana, nggak cuma di Indonesia, Asia Tenggara, Asia, bahkan udah mainnya sampai Australia, USA, dan Kanada juga, Dok ya. Wow. Biar foto Mama. Itu asli keren banget sih. Jadi ilmunya kita nggak nyangka dengan umurnya semuda ini, tapi sudah sampai sana. Ya, jadi kayaknya bakal tampil lagi nih Dr. B di special untuk seri-seri selanjutnya ya. Termasuk eksotik, forensik, kuratorial, semuanya harus banyak ya. Oh, nembaknya di sini ya. Benar. Iya, mau tempat nih. Iya, baik. Karena dokter semua, kolega kita, Dr. Dita ini akan ada acara lagi ya. Sampai lagi jam 8 ya dok ya, untuk show yang lain ya. Naris kayaknya. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar, karena waktu tidak banyak, we will give you like 30 minutes for presentation and another 30 for discussion that will be led by Dr. Putra. Dr. Putra, Dr. Rafdi, sudah ready? Nah, nice. Okay, thank you, crew. Okay, Dr. Andita Septiandini, the small and exotic animal vet. The time is yours. Thank you. Dok. Oke, selamat malam semuanya.
saya di sini berusaha untuk sharing gitu mengenai ABC emergency. Kita udah sering banget ngedengar tentang emergency medicine, veterinary emergency, triage, ABC emergency, airway breathing circulatory, kemudian kita juga sering banget dengar tentang CPR gitu. Tapi kadang kita belum ngeh apa yang kita lakukan atau penanganan yang kita lakukan di klinik itu masuk ke dalam ABC emergency itu sendiri. Jadi saya sih di sini berusaha untuk ini aja sharing pengalaman mengenai ABC emergency yang pernah saya lakukan baik di sini di Indonesia maupun di tempat lainnya. Yuk dimulai yuk Dok Put. Oke, bisa bilang next saja ya Dok ya. Oke, next. Jadi kalau kita membicarakan mengenai emergency, itu kita selalu mendengar tentang golden rule. Golden rule dari emergency itu sendiri adalah membenarkan atau menindak sesuatu yang sangat mengancam nyawa. Jadi kalau misalnya ada pasien datang, itu kita harus langsung bisa melihat bagian apa organ yang tidak bekerja yang dapat mengancam kelangsungan hidup dari pasien kita. Next. Kemudian untuk melakukan hal tersebut, kita sebaiknya memiliki ready area, baik itu di rumah sakit ataupun klinik kecil, klinik besar, klinik sedang, usahakan untuk memiliki ready area. Ready area ini merupakan area yang kita desain secara partikular untuk kita dapat melakukan terapi resusitasi atau mengembalikan fungsi organ yang tidak berfungsi saat itu juga. Di-organize areanya agar semua yang kita perlukan dapat kita jamah secara cepat dan tepat dan gampang ditemukan gitu. Next. Contohnya seperti ini. Ini klinik Lunavet di Malang. Kami berusaha untuk membuat ruangan poli kami juga sebagai ruangan emergency area. Jadi meja periksa itu tidak lebih panjang dari panjang tangan kita untuk mengambil ETT atau bubek atau obat-obatan tertentu atau infus bahkan IV catheter dan lain-lainnya yang memang kita perlukan untuk kita melakukan treatment emergency. Next. Kemudian kita juga harus memperhatikan atau berusaha untuk membuat crash cart. Crash cart ini adalah suatu drawer atau laci atau lemari atau suatu tempat yang bisa menyimpan semua item yang kita mungkin butuhkan dalam treatment emergency. Contohnya ada endotracheal tube ya, jelas, ETT, laryngoskop, stetoskop. Biasanya kalau stetoskop nggak di crash cart ya, pasti kita kalungin. Kemudian ada syringe, suntikan berbagai macam yang jarumnya sudah nempel gitu. Jadi kita tidak membuang waktu untuk masang jarum di syringe. Kemudian obat-obatan yang dibutuhkan, oksigen dengan ambubek dan maskernya. Kemudian ada clippers, ini penting, surgical scrub, tape, dan lain-lain yang memang nanti bisa dibaca sendiri ya, yang memang dibutuhkan dalam tindak emergency. Next. Nah, ini contoh drawer kalau misalnya di klinik yang memang tidak mobile. Biasanya kita kasih tag di situ yang mana drawer untuk airway, yang mana untuk vena, kemudian medication itu isinya obat-obatan, kemudian ada respiratory isinya ambubek, ETT dan lain-lain, kemudian surgical ini alat-alat yang memang alat-alat surgical yang sudah steril yang bisa langsung segera digunakan. Kalau misalnya kita mobile
di lapangan misalnya kita sediakan satu crash card yang memang kayak toolkit gitu ya. Kalau misalnya kita dulu saya biasanya pakai pelikan. Jadi kita selalu punya 2 card pelikan yang isinya itu item crash card. Jadi pertama aman, kemudian alat-alat yang di dalam itu compact gitu. Next. Nah, ini essential must. Kenapa sih penting banget untuk kita yang bekerja di emergency terutama, ataupun siapapun yang punya klinik hewan atau praktek, kita harus punya stetoskop yang decent. Karena ini penting. Kita bisa dengerin jantung, banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dari suara jantung, kemudian banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dari suara paru-paru. Dengan stetoskop yang decent, ini sangat membantu kita untuk menetapkan diagnosa atau melakukan tindakan selanjutnya. Jadi kalau misalnya di luar, misalnya di Kanada ya, ini stetoskop itu ada 2, ada yang untuk nurse, ada yang untuk veterinariannya, atau ya untuk veterinariannya. Nah, untuk yang veterinarian itu disarankan atau direkomendasikan untuk menggunakan yang kardiologi. Kenapa? Karena desain yang kardiologi ini dia lebih peka sekali untuk mendengar suara-suara abnormal di jantung dan paru-paru. Untuk yang nurse itu biasa pakai yang biasa nggak apa-apa, karena nurse atau vet-tech atau paramedik kita itu hanya akan nanti melakukan apa ya namanya monitoring gitu. Setelah kita melakukan diagnosa atau setelah kita melakukan treatment, mereka hanya akan melakukan monitoring. Jika mereka menemukan sesuatu yang abnormal, mereka akan manggil kita lagi untuk ngecek ulang. Nah, ini yang stetoskop decent ini yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan diagnosa lagi. Next. Kemudian most common cases. Sebenarnya ini di setiap daerah itu beda-beda common cases-nya. Apalagi di setiap negara ya, macam-macam. Cuman ini yang memang selama 7 bulan Lunavet buka di Malang, ini yang paling kita sering temuin, itu bleeding disorder. Bleeding disorder ini macam-macam, bisa karena trauma, bisa karena memang kayak panas darah ya, anaplasma itu nanti dia pendarahan atau keluar darah dari pantat atau ada tumoral, ada obstruksi misalnya, bleeding disorder lebih di situ. Kemudian respiratory distress ini juga macam-macam, bisa karena shock, bisa karena obstruksi, bisa karena trauma juga. Terus trauma yang paling sering di Malang ini kecelakaan ya, trauma benda tumpul, vulnus juga sering, tembak, luka tembak banyak, kemudian gastrointestinal disease. Kemudian heart failure, ini sering banget heart failure di anakan biasanya, di kucing kecil, di kitten, kemudian di anjing-anjing tua. Aritmia itu di anjing-anjing tua banyak banget. Seizures, nah ini yang belakangan ini sih, baru belakangan 2 bulan, 3 bulan ini banyak banget seizures, including toxicity. Terutama saat pandemi. Jadi banyak banget kan kita pakai disinfektan gitu ya untuk melakukan disinfektan di rumah. Nah, ini banyak banget ternyata kucing dan anjing yang toxicity, ada yang bleaching, ada yang malah toxicity alkohol juga ada. Kemudian kidney injury dan urinary disorder ini juga banyak banget di kucing jantan ya. Metabolic disease, iya, kemudian sepsis dan toxicity secara umum. Jadi di sini itu masih banyak banget owner yang melakukan pengobatan ektoparasit menggunakan zat-zat yang chemical berbahaya gitu. Salah satunya ada waktu itu pernah kucing yang toxicity amitraz. Tuh mungkin terlalu banyak atau terlalu pekat, jadi kucingnya keracunan. Next.
Kemudian ada triage. Nah ini triage ini sebenarnya jarang digunain di klinik. Jarang digunain kenapa? Karena kan kalau klinik dia pasien kita itu nggak datang berbarengan gitu ya, banyak sekali, maksudnya dalam satu waktu datang banyak gitu. Biasanya ini di rumah sakit. Jadi sedikit sharing kalau pengalaman saya waktu di Kanada kan di rumah sakit gitu. Nah ini memang dalam satu waktu, terutama jam-jam tertentu ya, setelah dinner itu jam 8 malam sampai jam 12 malam, itu sekali datang pasien bisa 20, 25 gitu. Nah itu masuknya pasti ke IGD karena rumah sakitnya sendiri kan sudah tutup yang untuk polinya. Jadi masuknya ke IGD. Nah ini baru kita melakukan triage management. Jadi di mana kita dituntut di situ tuh untuk melakukan examination yang sangat cepat dan agresif gitu. Jadi ada 3 layer dokter di situ. Layer pertama itu menentukan triage-nya. Apakah biru nanti ataukah merah, nanti setelah ini di slide selanjutnya ada penjelasannya lagi. Tapi intinya dokter di layer pertama itu menentukan triage-nya. Dokter nanti di layer kedua itu menentukan treatment apa duluan nih yang harus dilakukan. Misalnya bleeding atau fraktur terbuka itu kita bandage dulu sebelum ditangani lebih lanjut gitu. Kemudian diagnosis itu berdasarkan dari temuan yang saat itu kita lihat gitu. Misalnya kucing datang kakinya apa ya waktu itu ya? Oh, kucing datang kakinya ke lindes apa sih yang buat panen tomat itu ya, jadi putus gitu, putusnya tuh rawing-rawing gitu di 3 tempat. Nah itu kita harus hentikan pendarahannya dulu karena waktu itu bleedingnya masih banyak gitu. Jadi kita hentikan pendarahannya. Pakai apa? Yang pertama bandage, yang kedua chemical pasti kita pokoknya yang dilakukan adalah See you on your next trip. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, nanti Dr. Putra akan handle. Oke, sorry. Terdistraksi. Jadi nanti pokoknya yang dilakukan pertama kali adalah melakukan treatment pada physical examination findings yang pertama. Kemudian kita melakukan simple diagnostic test. Kalau possible, misalnya test kit ya rapid itu sering banget kita pakai di emergency. Kemudian perlu diketahui bahwa triage ini art ya, seni. Jadi semakin sering kita melakukan, semakin cepat kita, semakin terlatih kita, dan semakin tepat kita melakukan diagnosa saat itu juga. Kemudian musuhnya adalah panik gitu. Jadi biasanya kalau dokter-dokter baru, waktu saya baru gitu, itu panik banget ngelihat darah-darah di mana-mana, terus owner terutama ya, ownernya lebih panik daripada pasiennya biasanya. Nah itu dengan latihan dan dengan jam terbang itu nanti akan hilang sendiri. Kemudian immediate recognition ini sangat berpotensi untuk menyelamatkan nyawa. Jadi benar-benar kita tuh dituntut untuk menggunakan insting gitu, intuisi. Dan sengaja saya bold merah gitu biar kita sama-sama mengingat bahwa ya itu ya, jadi kita memerlukan latihan dan kita dituntut atau wajib untuk melakukan training terhadap diri sendiri. Kita harus ikut latihan, harus ikut ini dan itu gitu untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih skillful. Kemudian intuisi ini juga digunakan untuk mendiagnosa mendiagnosa secara cepat gitu. Intuisi yang dibentuk dari, bukan intuisi yang kayak cenayang dukun gitu, enggak ya, maksudnya ini tuh intuisi yang terbentuk karena kita sudah melalui pelatihan-pelatihan yang banyak gitu, kita sudah melalui kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan itu, dengan emergensi gitu. Jadi itu secara langsung atau tidak langsung membentuk insting kita, intuisi kita itu lebih tajam dan lebih tepat. Kemudian self ini confidence. Jadi kita harus percaya diri karena kalau biasanya kalau di rumah sakit emergensi yang banyak kan banyak orang gitu. Kadang kita lagi mau triage nih, mau nentuin gitu, terus
ada orang lewat nih misalnya fetek atau apa, terus dia suka nyeletuk, ah bukan dok itu mah ini gitu. Nah itu kita jadi ragu-ragu kan, jangan, itu benar-benar harus sesuai dengan apa yang kita temukan, karena kan dia baru lewat juga gitu, nggak ngelihat, yang ngelihat kan kita. Jadi self confidence-nya itu harus kuat gitu, harus matang. Next. Nah ini dia yang saya omongin tadi. Jadi sebenarnya ada 6, yang ke-6 itu black ya, dikis atau mati gitu. Tapi saya nggak masukin di sini. Yang pertama itu immediate, warnanya merah. Perlu 0 menit gitu. Jadi saat itu juga harus ditangani. Kemudian orange itu very urgent, 10 menit harus ditanganin. Kemudian 3 itu urgent 60 menit, standar 120, non urgent itu 240. Contoh-contohnya apa? Kalau misalnya immediate itu misalnya pendarahan yang blood loss banget, dianya sudah pale atau dia tidak bisa bernafas, atau malah kadang ada nafasnya tapi tidak ada detak jantungnya, heartbeat-nya hilang, atau kebalikannya heartbeat-nya ada, nafasnya nggak ada, ya kebalikannya atau kayak gitulah gitu. Itu immediate. Terus very urgent itu kalau misalnya spasmus, kejang, konvulsi, terus shock gitu. Ini bisa ini sih sebenarnya kalau klasifikasinya tuh bisa dicari di internet ya, atau di buku-buku guidelines gitu, dia banyak gitu. Nah untuk yang misalnya ada fraktur tertutup itu masuknya ke urgent, jadi bisa ditunggu asalkan tidak ada pendarahan gitu. Nah itu perlu ini juga sih, maksudnya bagian mana yang patahnya gitu, yang frakturnya bagian mana. Kalau misalnya fraktur di koste itu masuknya ke very urgent, apalagi menyebabkan kesulitan bernafas, masuknya nanti ke immediate kayak gitu. Jadi banyak material yang bisa didapetin lah di e-book atau di internet gitu. Next. Nah ini triage manajemennya, ini sebenarnya standar untuk di rumah sakit, tapi bisa mulai kita praktekkan di klinik. Jadi ini triage time management sebenarnya. Untuk menentukan triage itu kita punya waktu 0 sampai 5 menit gitu, 0 sampai 5 menit. Jadi dari triage untuk melakukan ke ABC emergency itu tuh secepatnya. Dari 0 sampai 5 menit ini, kalau bisa triage-nya itu langsung. Jadi 0 menit kita udah tahu, oh ini immediate gitu. Langsung masuk immediate ke ABC emergency. Kita lihat di ABC emergency nanti apa yang masalah. Itu dilakukan 30 menit sampai 1 jam di ABC emergency. Kemudian stabilisasi, kemudian reevaluasi. Nah, di sini nanti kita kerja tim, jadi nggak cuma dokter hewan aja yang kerja. Karena untuk dari stabilisasi ke reevaluasi itu memerlukan tindakan yang lumayan banyak, terutama diagnostik. Kemudian nanti ada diagnostik lagi, treatment dan rehabilitasi. Ini tuh dari mulai triage sampai ke rehabilitasi itu 12 sampai 24 jam. Jadi biasanya selalu rawat inap, selama minimal 24 jam. Next. Nah, kemudian ini canine normal sama canine emergency findings. Ini yang anjing ya. Terus ada feline normal sama feline emergency findings. Kalau saya di klinik ini biasanya di print, udah gitu tempelin aja di tembok atau di dinding gitu. Jadi gampang untuk aksesnya. Karena kan kadang kita namanya manusia ya, kalau misalnya udah riweuh kan lupa gitu. Ini sebagai guidelines aja. Kalau misalnya heart rate-nya normal berapa, terusnya heart rate yang emergency findings-nya itu berapa. Kalau misalnya kita udah nemu takikardia misalnya atau bradikardia gitu, kita sudah langsung auto emergency gitu. Jadi bisa langsung nentuin apa yang harus kita lakuin. Next. Kemudian kita masuk ke ABC. Yang pertama itu airway. Jadi ABC itu kepanjangannya airway, breathing, dan circulatory. Airway yang pertama, first priority, animal not breathing. Dia udah nggak nafas. Kalau dia sudah tidak nafas, kita lihat adakah yang memblok, atau adakah obstruksi, atau posisi
dia tidak bisa bernafas karena posisinya misalnya head tilt gitu ya, karena vestibular, itu kadang menyebabkan dia susah bernafas juga. Kemudian kalau dia tersedak, Heimlich manuver, kita lakukan Heimlich manuver. Kalau misalnya memang dia butuh intubasi, kita intubasi. Kalau dia butuh tracheostomi, misalnya kita tidak mungkin melakukan ETT, memasang ETT karena ada benda yang menyangkut di trakea gitu. Kita nggak mungkin masukin ETT. Berarti kita harus tracheostomi. Tracheostomi itu pasti dokter udah pada tahu lah ya apa ngebolongin di sini. Emang agak susah dan itu agresif sekali. Tapi jika memang itu dibutuhkan, kita harus lakukan secepatnya. Nah itu lagi self confidence. Jangan biasanya rata-rata kolega itu selalu curcolnya gitu ya. Nanti gue udah tracheostomi, terus hewannya mati, ntar disangka gue salah. Enggak, tidak. Karena apa yang kita lakukan itu sesuai SOP. SOP-nya di mana? Banyak SOP. Kalau perlu kliniknya bikin SOP sendiri. Jadi kita memang harus melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga harus melakukan pertolongan pertama atau emergency yang dibutuhkan untuk hewannya saat itu juga. Walaupun itu adalah tindakan agresif. Kemudian mulai melakukan pressure ventilasi. Next. Nah, ini contohnya, ini baru kucing tadi malam. Jadi dia datang itu kondisinya udah sadar sih sebenarnya, tapi tidak totally aware gitu ya. Maksudnya dia sudah mulai kolaps, dehidrasi luar biasa. Kemudian kami melakukan eksaminasi, itu ada cairan di paru-paru. Dari mana kita tahu ada cairan di paru-paru? Nanti ada pembahasannya di belakang. Tapi yang pasti ada suara wheezing dan reckless di paru-paru. Kemudian saya sampaikan kepada ownernya, Pak, ini kemungkinan pneumonia. Ownernya pulang, dia kolaps, tidak bisa nafas. Akhirnya kita mau pasang ETT, mau kita intubasi, ternyata ada obstruksi, yaitu mukus di dalam rongga mulutnya, dan ternyata itu luar biasa banyaknya gitu. Ini yang harus kita bersihkan terutama. Untuk melakukan airway itu kita harus lihat tidak ada benda asing yang menutupi saluran pernafasan, terutama saat kita akan melakukan intubasi. Jadi kita bersihkan dulu, kemudian next. Nah, semoga bisa kelihatan ya tuh, digedein di zoom. Jelas. Nah ini kalau di laptop jelas. Jelas nggak sih? Jelas ya, oke. Karena saya pakai headphone, sorry. Oke. Itu kalau udah bersih gitu, udah kelihatan trakeanya, baru kita bisa lakukan intubasi. Jangan pernah sekali-kali melakukan intubasi kalau misalnya masih ada benda asing di dalam rongga mulut, karena itu sangat berbahaya. Yang pertama, kita bisa melukai area saluran pernafasan menggunakan ETT, karena kan ETT itu kan ujungnya agak lancip ya, agak tajam gitu. Nah itu berbahaya. Atau malah kita salah, nggak masuk ke trakea, masuknya ke esofagus. Itu juga sering terjadi, jangan salah, itu sering terjadi. Bahkan di rumah sakit yang well known untuk 24-hour emergency, itu sering banget terjadi. Udah dipompa-pompa, nggak ada perubahan, tidak ada progres gitu. Tidak ada resusitasi, ternyata ETT-nya masuk ke dalam lambung gitu, malah buncit, bengkak. Itu sering terjadi karena human beings pasti pernah. Jadi bersihkan dulu agar kita jelas melihat bagian mana saluran pernafasannya. Next. Kemudian breathing. Nah, ini kita harus ngeh banget macam-macam bentuk dari pernafasan. Karena saat di triage itu penting untuk kita menentukan dengan tepat karakter seperti apa dan ritme apa hewan tersebut caranya bernafas gitu. Karena nanti akan membantu dokter lainnya untuk melakukan diagnosa lanjutan. Misalnya kita ini deh normal versus abnormal ya. Normal itu ritmiknya bagus. Kemudian ritmik bagus itu gimana ya? Dokter sudah tahu lah, lihat anjing nafasnya bagus gitu, sehat, oh ya udah ini normal gitu pasti. Kemudian
pasien yang datang karena dalam keadaan kesakitan, terus ketakutan, anxious, panik, itu biasanya panting. Jadi kucing itu kan panting kalau dia panik ya. Kalau dia nggak panik atau dia nggak kesakitan, itu mereka nggak panting atau kepanasan gitu. Nah itu harus sudah langsung jadi salah satu layer decision kita saat mendiagnosa di triage. Kemudian yang first priority-nya yang bernafas seperti apa sih yang memang emergency, itu abnormal respiratory, misalnya dari mana suaranya, udah gitu dia dyspnea, susah nafasnya, karakter pernafasannya, kemudian ritmenya. Nanti ada dong yang nanya karakter pernafasan itu apa sih dok? Gitu. Nanti baru aku jelasin. Kemudian mancing ya. Mancing. Kemudian effortnya. Jadi gimana dia berusaha untuk bernafas gitu. Apakah dia susah banget untuk bernafas, ataukah malah terlalu mudah untuk bernafas, atau normal aja. Nah, kemudian respiratory distress itu tidak ada usaha dia bernafas sama sekali atau tidak bernafas. Next. Nah, ini dia karakter may indicate location or problem loud breathing, misalnya large airway disease gitu ya. Kemudian inspiratory noise source difficulty, thoracic airway disease tuh kayak gimana ya? Misalnya ada obstruksi laring atau trachea collapse gitu. Kemudian ada expiratory noise of difficulty intrathoracik. Jadi saat dia ngeluarin nafas, menghembuskan nafas itu kesulitan. Nah, itu biasanya masalah-masalah di intrathoracik. Next. Kemudian ya tadi udah disebutin tracheal disease, kemudian rapid shallow breathing itu biasanya ada cairan atau udara di pleura. Kemudian ada difficult breathing on both inspiration and expiration, ini masalah-masalah paru-paru ya. Masalah di paru-paru, kemudian contohnya apa masalah di paru-paru? Pneumonia, kemudian tumor atau kanker di paru-paru gitu. Biasanya dia kesulitan untuk bernafas baik inspirasi maupun ekspirasi. Kemudian late stage respiratory disease. Ini yang paling sering kita dapat di emergency. Kenapa? Karena biasanya owner tidak aware dengan kondisi pernafasan dari hewannya atau satwanya gitu. Nah, saat mereka datang biasanya mereka sudah late stage. Saat kita tangani itu mereka sudah late stage. Contohnya seperti apa sih atau ciri-cirinya seperti apa? Seperti yang 3 ini terutama gitu. Yang pertama itu posturing. Jadi saat mereka bernafas itu posturnya bagaimana? Lehernya, udah gitu arch-nya, elbow-nya. Saat dia bernafas, muskulus di leher dan di arch, kemudian di apa namanya? Elbow pundak itu ikut bergerak atau enggak gitu. Kemudian open mouth breathing, nafasnya sambil buka mulut, kemudian yang terakhir cyanosis. Next. Kita hingga Ya. 18 menit. Oke, dikit lagi. Next. Tapi belum termasuk sesi diskusi loh. Ini yang nanya udah banyak. Oh. Jadi dipercepat ya. Iya. Dipercepat ya. Oke. Iya, timekeeping makanya, Dok. Oke, sirkulasi ya. Sirkulasi sebenarnya kalau ini sih jantung aja. Jadi kita harus tahu sama seperti di pulmo, kita harus tahu karakter jantung seperti apa, murmurnya kita kedengeran atau enggak. Ingat bahwa ada rasa sakit, ada takut. Sakit, takut, dan stres itu memicu heart rate. Jadi kalau misalnya kita tahu dia tidak dalam kondisi seperti itu, ya usahakan triage-nya lebih cepat. Next. Oke, ini perfusi. Sebenarnya ini lebih ke apa ya? Nanti bisa dibaca sendiri kali ya, karena ini lebih ke sirkulasi darah. Jadi kalau misalnya dia ada shock, misalnya pulsusnya itu bonding. Kalau misalnya CRT-nya normal seperti apa, kalau heart failure itu akan seperti apa. Kemudian kalau CRT kurang dari 1 itu biasanya enggak belum tentu ada masalah dengan sirkulasi, bisa jadi dia hanya anxiety atau kesakitan atau memang ya abnormal. Next.
Oke. Neurological ya, neurological juga penting, tapi biasanya sih yang datang pasiennya yang datang biasanya udah kolaps. Jadi untuk neurological kadang itu tidak terdeteksi dengan baik, tapi dengan skill kita nanti di triage itu lebih mungkin untuk didiagnosa. Oke, vital sign. Ya, ini semua orang udah tahu. Oke. Oh, oke. CPR. CPR nanti ini bisa ditanya dibaca sendiri. Ini CPR kayak gimana? Tapi yang pasti kita udah pada tahu semua CPR adalah cardiopulmonary resuscitation. Gimana caranya jantung kembali berdenyut dan nafas kembali mengambil oksigen. Next, dok. Next. Oke, chest compression. Oke, udah sini aja. Jadi ini untuk anjing itu di posisi tangannya ya. Kita perhatiin posisi tangannya dan posisi anjingnya. Kalau posisi anjingnya lebih bagusnya lateral. Kucing juga, cuman beda posisi tangannya. Kemudian yang di bawah itu untuk jenis-jenis anjing brachycephalic. Jadi sebaiknya kalau brachycephalic itu dilakukan kompresi pas di sternum. Karena dia posisi anatomi jantungnya itu agak di bawah. Next. Ini bisa dibaca aja, ini CPR emergency drugs dan dosisnya, di print tempel di dinding poli atau di dinding area emergency. Ini bagus banget karena kita nggak usah ngitung-ngitung lagi dan langsung ada sekian kilo, sekian mili gitu. Dah, next. Udah, ini referensinya di sini, bla 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 bla. Next. Dari luar semua ya. Iya, dapatnya itu ya, gimana dong ya? Siap. Oke. Thank you, Dita. Iya, karena sisanya tinggal 15 menit lagi. Ya. Silakan. Dokter Dita, Dr. Nirmala Saputra. Sudah ready? Sampai keringetan saya. Ini Dokter Dita harus cabut jam 8 banget. Ya, dilanjut aja ya. Lanjut aja. Ya pokoknya kalau udah nggak cukup waktunya stop ya. Pokoknya gitu ya. Nanti saya kabarin. Siap. Oke, Dokter Putra silakan lead untuk sesi diskusi. Jangan lupa untuk satu penanya terbaik untuk kita ya. Nanti tolong dipilih untuk mendapatkan hadiah dari Lunafet. Thank you, Dokter Putra silakan. Nanti Dokter Bi yang bayar kok. Silakan, Dokter Putra. Halo, Dok Put. Ya. Yoi. Oke. Jadi memang gini, saat hewan datang gitu ya, saat satwa datang, itu yang harus pertama kita lakuin bukan mulutnya. Kita lihat ada, karena kemungkinan besar pasti kalau susah bernafas kan kelihatan ya karakter nafasnya seperti apa saat mereka datang. Kemudian kita auskultasi, itu kita akan segera tahu apa yang terjadi di paru-parunya, abnormalitas apa yang terjadi. Buka mulutnya, lihat trakeanya. Kalau misalnya memang ada lendir, itu langsung aja dibersihin manual. Pakai cotton bud atau pakai tampon atau apapun yang ada di dekat kita gitu, dibersihin aja. Kemudian kalau misalnya kita tahu dari reckless pulmo mereka ada mukus, ada lendir atau cairan yang kemungkinan besar akan menghalangi kita melakukan intubasi saat itu dibutuhkan, kita bisa melakukan nebulizer misalnya. Kita lakukan nebulizer, kita pakai agen mukolitik, kita pakai mukolitik sih rata-rata ya. Jadi si mukusnya keluar, baru kita bersihin. Apabila dia gagal pernafasan suatu saat nanti dalam perawatan kita, itu lebih gampang untuk kita masukin ETT. Kemudian perlu diingat bahwa ada dua jenis ETT, ada yang plain, ada yang tubular. Kalau bisa selalu gunakan yang tube, yang ada kayak kayak balonnya gitu ya di ujungannya. Itu untuk membantu agar oksigen yang masuk atau ventilasi positif yang kita lakukan itu nggak miss. Jadi kalau kita pakai yang plain, itu biasanya dia keluar lagi saat kita masukkan positif ventibular, itu mereka keluar lagi di udaranya atau O2-nya itu keluar lagi. Jadi tidak maksimal paru-paru mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.
Kira-kira gitu. Oke. 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 Baik. Yang pertama kita triage-nya kita lihat bahwa dia seizures. Seizures itu banyak banget sebenarnya macam-macam dan penyebabnya juga banyak. Tapi yang pasti kita tahu bahwa seizures adalah abnormalitas atau tubuh kehilangan kemampuan untuk menangkap respon syaraf. Makanya dia seizures. Bisa pakai obat-obatan anti seizures, penenang atau masker relaksan. Tapi kalau saya lebih senangnya dibiarkan. Yang penting dia tidak melukai diri sendiri, kemudian dijauhkan dari benda-benda yang dapat melukai hewannya. Karena seizures tidak akan selamanya seizures. Biasanya dia hanya misalnya dalam 2 detik, 5 detik, nanti dia akan berulang setelah 2 menit dia berulang, setelah 5 menit dia berulang. Kita masih punya waktu untuk melakukan diagnostik lanjutan. Jangan hati-hati juga melakukan memberikan treatment anti seizures karena takutnya, apalagi masker relaksan, takutnya ada keadaan lain di dalam tubuhnya yang dapat menyebabkan masker relaksan ini menghentikan kerja paru-paru dan jantung. Gitu. Udah. Oke. Bisa banget. Saya pakai Ambubek neonatal untuk manusia. Jadi nggak perlu kita pakai yang misalnya veterinary series gitu ya. Karena kan kadang di Indonesia itu yang veterinary series lebih mahal ya. Jauh lebih mahal gitu daripada yang untuk human. Jadi nggak apa-apa bisa pakai yang neonatal. Untuk anjing-anjing besar, tapi kita harus tetap punya 2. Yang untuk adult juga kita harus punya, karena untuk anjing-anjing besar tidak menutup kemungkinan kita kedatangan anjing besar kayak Great Dane, German Shepherd. Kalau pakai neonatal dia udaranya hanya paling sedikit gitu, nggak nyampe, nggak bisa mengisi seluruh paru-paru dengan O2. Jadi sayang nanti tidak maksimal intubasi yang kita lakukan. Jadi harus punya 2, untuk adult dan untuk neonatal. Efektif sekali. Ini Lunavet waktu baru buka, kita belum punya oksigen, belum punya tabung oksigen, sedangkan kita buka 24 jam. Nah, karena euforia mungkin ya, karena klinik baru 24 jam di Malang, jadi orang pada datangnya tuh malam-malam gitu. Nah, kegagalan pernafasan kita lakukan CPR tanpa tabung oksigen. Jadi benar-benar pakai mouth-to-mouth intubation. Intinya, jangan ditiup di mulut. Jadi saat kita melakukan intubasi, jangan dilakukan di mulut gitu. Di hidung, yang ditiup hidungnya, mulutnya ditutup. Kalau bisa diikat mulutnya. Kita tiupnya di hidung. Karena itu lebih efektif untuk memberikan kejut paru dengan udara gitu. Jadi mulutnya ditutup, jadi tidak ada leaking, tidak ada bocor, hidungnya yang ditiup. Gitu. Bisa. Ya. Ya, baik. Jadi, nah itu tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya memang sudah kolaps nggak perlu, karena kalau kolaps kan dia udah nggak sadar ya, udah muscle-nya udah relaksan. Kalau misalnya memang masih ada masih susah untuk dilakukan atau dia glotisnya menutup, itu bisa disemprotin pakai lidocaine spray. Tuh, biasanya sih kita pakai lidocaine spray. Kalau nggak ada lidocaine spray, ditetesin. Pakai 1 mili, diambil lidocaine-nya, ditetesin. Tunggu 2, 3, 4, 5 detik,
maksimal 10 detik dia udah relaxing. Nah, itu bisa dipasang ETT. Hati-hati karena biasanya kalau mereka yang masih sadar, belum kolaps, itu kita agak harus lebih ngasih tenaga saat masukin ETT gitu. Pastikan saat kita masukin itu saat mereka inhale. Jadi mereka tarik nafas, itu kita masukin. Diam dulu kalau misalnya belum maksimal masuk, diamkan dulu di situ, mereka buang nafas, diamin, mereka inhale lagi, baru kita masukin. Jangan saat dia buang nafas kita masukin. Jadi itu bisa bikin obstruksi di trakea. Hati-hati. Gitu. Nol menit. Kalau misalnya udah berhenti nafas, 0 menit langsung CPR. Jangan ditunggu lagi. Semakin nunggu, semakin lama, semakin kecil persentasi mereka untuk resuscitate. Jadi 0 menit, Dok Oci ya. Kalau berhenti nafas langsung aja di CPR gitu. Nah, ini yang penting. Ya udah itu aja dulu. Semoga nanti ada yang nanya gimana caranya CPR, nanti aku pas tahu. Oke. Ya, Oke. Bisa. Apa yang kita punya, kalau misalnya secara logik itu bisa dipakai. Kita ngomongin emergency. Apapun bisa dilakuin. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa kita melakukan aggressive treatment. Yang dinamakan aggressive treatment, apapun treatment yang memang bisa kita lakukan dan itu memungkinkan untuk saving life, do it, lakuin. Apapun itu, bisa. Oke, untuk kasus FUS ini memang sering banget mengalami kesulitan bernafas. Kenapa? Karena vesicoronaria itu kan jadi besar banget. Akhirnya dia menekan organ menuju ke diafragma. Diafragma menekan ke paru-paru. Yang pertama kita lakukan untuk emergensi ini, keluarin urinnya. Pasang kateter secepat mungkin. Kalau misalnya susah pasang kateter dengan cepat, pungti. Keluarin pokoknya cairannya si vesicoronaria harus kecil dulu sampai akhirnya organ kembali ke posisi semula, diafragma kembali ke posisi semula, paru-paru bisa bekerja dengan maksimal. Gitu. Ya. Oke. Akhirnya ditanyakan. Ya, caranya CPR sebenarnya gini, dari tadi di slide saya kan ada yang fotonya, ada gambarnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan, tapi lebih baik untuk melakukan CPR itu dengan rasio 15-2. 15-2 artinya 15 kompresi dengan 2 intubasi. Jadi kalau udah kita berhasil pasang ETT itu gampang, kita tinggal pressure aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa pasang ETT, kita intubasi manual lewat hidung. Nah, biasanya rata-rata nih kita nggak sempat pasang ETT sih di emergency itu. Jadi untuk di triage, untuk resuscitation itu kita jarang banget pasang ETT karena memang perlu waktu untuk pasang ETT. Apalagi misalnya dokternya baru gitu, itu perlu waktu banget pasang ETT. Jadi yang kita lakukan adalah manual intubation, kita tiup 15-2 itu selama 2 menit tidak boleh berhenti. Untuk resusitasi pertama, untuk trade pertama, itu 2 menit tidak boleh berhenti. Terus lakukan seperti itu. Capek ganti orang, sampai 2 menit. Setelah 2 menit, tidak ada progres apapun, kita menggunakan chemical. Baik misalnya, yang berhenti jantung, kita pakai epinephrine. Yang berhenti paru-paru, kita pakai doxapram. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Diulang lagi CPR-nya selama 2 menit, tidak ada lagi. Kalau memungkinkan kita pasang ATT, kalau memungkinkan ada defibrilator kita bisa pakai, kalau tidak ada bisa dinyatakan meninggal dunia.
Nggak bisa sih Pintar dengan Dokter peserta Putra terus ya. Ya berberangkas. ampun, luar Nggak tunggu Dok Dita sekalian biasa. kalau pulang ke Bogor, Ya, kabar-kabarin. ya Walaupun cuma baik. 20-30 orang. Ada satu lagi Dok Put. Oke, terakhir. Oke, sebenarnya gini, makanannya apa? Gitu ya. Kalau makanannya apa dan yang membuat keracunannya itu apa? Jadi kalau misalnya makanannya yang memang mungkin untuk dimuntahkan, kita bisa, kalau kita biasanya masukin jari ke esofagus, udah gitu kita goyangin jari di dalam esofagus, itu auto muntah sih kalau untuk anjing-anjing besar. Tapi hati-hati di anjing-anjing kecil sama kucing, karena biasanya mereka itu nggak aman buat kitanya gitu, karena auto gigit, biarpun dia udah lemes banget gitu ya. Dan kadang untuk memuntahkan makanan itu berbahaya juga saat mereka jadi tersedak, makanannya masuk ke trakea. Jadi itu jarang sekali kita lakukan, kecuali kita sudah tahu memang makanan apa yang dia makan sampai membuat keracunan. Rata-rata yang datang ke emergensi itu, misalnya gini deh, yang bisa dimuntahin dia makan coklat, kita udah tahu dia makan coklat gitu, nah itu bisa dimuntahin. Tapi bayangkan kalau misalnya yang datang ke emergensi adalah anjing yang makan cookies yang ada ganjanya, kanabisnya. Nah ini pengalaman aku sendiri, pernah. Jadi anjing datang, udah kolaps, nafasnya itu unik sekali, saya baru nemu saat itu, jadi dia shallow, pendek nafasnya, tapi lama kayak teranestesi di stage 4 anestesi, itu kan dalam banget ya nafasnya. Itu dalam, kalau ini pendek, shallow, tidalnya shallow. Nah, itu karena dia makan cookies yang ada cannabinoidnya. Jadi dia cannabinoid toxicity. Itu nggak bisa dimuntahin. Dan tidak bisa dikasih obat. Jadi didiamin aja, yang penting hidrasi, dia baik sendiri. Jadi hati-hati untuk membuat mereka muntah, untuk memaksa emesis itu hati-hati karena bisa jadi tersedak di trakea. Itu. Terima kasih. Ada. Oke. Dokter di Malang itu, apa kabar kolega? Heimlich. Oke. Ya, oke. Heimlich bisa dilakukan saat kita benar-benar tahu bahwa dia tersedak benda asing. Iya, kita sudah tahu dari historinya nih. Misalnya owner datang, dia bilang, "Dok, ini anjing saya keselak bakso." Bener Pak, bakso? Iya bakso, karena saya kasih bakso terus nggak keluar lagi. Itu bisa dilakukan Heimlich. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu bahwa benda asing yang masuk atau yang membuatnya tersedak adalah benda asing, jangan dilakukan Heimlich. Karena di beberapa kasus, obstruksi trakea itu kayak tersedak benda asing. Tapi kalau kita Heimlich, dia akan semakin obstruk, akan semakin rusak gitu. Jadi hati-hati. Kalau bisa dilakukan Heimlich, sangat potensial menyelamatkan nyawa Heimlich saat kita tahu memang dia tersedak, yakin bahwa dia tersedak. Kita bisa lakukan. Gitu. Baik. Di anjing atau di kucing ya? Oke. Emergency step untuk snake bite itu kita harus tahu dulu. Ini snake bite-nya venom atau tidak, atau non venomous. Karena rata-rata belum tentu venom, anjing kucing bisa shock terus menunjukkan collapse gitu. Jadi kita sebagai dokter hewan harus mendidik diri kita sendiri untuk tahu itu gigitannya gigitan venom atau non venom. Kalau misalnya venom, dari gigitannya kita sudah bisa baca apakah itu neurotoksin atau hematoksin. Penanganannya berbeda-beda. Ini bisa dicari di jurnal, di banyak banget jurnal. Tapi yang pasti ABU kita harus punya. Jadi kita nggak punya ABU
atau sabu ya untuk hewan di Indonesia, kami menggunakan untuk manusia. Sediakan itu di klinik. Karena Lunafit pun pernah sekali kedatangan gigitan venomous. Jadi kita pakai ABU, itu sangat life saving sekali. Kucingnya sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Tapi recovery-nya cukup lama, sekitar 1 bulan dirawat inap. Itu kita sebagai dokter harus dokter hewan terutama harus mendidik diri kita sendiri untuk mengerti dan paham betul penanganan di hemotoksin dan neurotoksin. Itu cukup berbeda sebenarnya. Gitu. Tapi yang pasti punya ABU di klinik itu wajib. Akhirnya ya. Sama-sama. Thank you, Dr. Putra. Ini yang di YouTube belum dijawab nih kayaknya. Hah? Lanjut atau udah mau berangkat? Tunggu ya. Mau ngopi jam berapa? Oh, cuma ngopi doang. Iya, ini loh, ini tuh aku tuh ditungguin sama senior aku tuh, ada Dokter Winda tuh. Dokter Winda, jadi kita mau ngopi. Tungguin ya. Katanya ditungguin kata dia. Jadi sok ada pertanyaan apa lagi sok? Soalnya nanti next podcast ada juga Lunafit yang lain. Oh gitu, bisa. Next soalnya podcast animonya ada tinggi sekali, Dok. lain. Animonya tinggi banget nih, ada sampai hampir 80-an. Tadi sampai 85 fatnya. Jadi jarang-jarang kayak gini. Kayaknya emang serius. Attractant banget. Jadi makasih loh. Dan kayaknya siap tampil lagi untuk selanjutnya. Ada forensik, ada toksikosis, ada yang lain-lain juga, wildlife-nya juga masuk. Kayaknya semua. Snake bite ya, snake bite itu seru, snake bite ya. Iya, oke, kita catat ya. Betul-betul tolong dicatat. Saya tiba-tiba gatal-gatal ini ya. Nggak toksikosis kan? Gimana? Pertanyaan apa nih? Oke, kalau nggak takut kemalaman kan nanti perempuan nggak boleh pulang malam-malam, jadi kita kasih waktu tepat deh. Oke, terima kasih banyak Dr. Rita. Saya akan share untuk closing statement-nya. Sudah terlihat? Belum. Udah nih. Oke, silakan Dr. Rita. Closing statement-nya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak tahu kalau ternyata quotes pilihan itu akan menjadi seperti ini ya. Aslinya saya nggak tahu, tapi ya udahlah ya karena udah tertampilkan. What meant to be will be. Jadi sebenarnya ini ikhlas, tulus dan pasrah aja gitu. Apa yang sudah jadi hak kita akan menjadi hak kita, apa yang tidak ya tidak akan gitu. Jadi kalau misalnya kita memang dalam kasus emergency, kita memang ditakdirkan untuk menolong mereka, ya ikhlas aja bahwa kita akan menolong mereka. Entah mereka akan hidup atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin. Kayak gitu. Ngeles gue jago banget. Ini kasih tepuk tangan dulu nih. Oke, thank you very much Dr. Rita nih. Tadinya saya kira bakal mau tampilin dalam bahasa Inggris. Jangan dong, nanti. Dari PP-nya, semuanya in English nih. Boleh juga sih. Next time in English ya. Next podcast. Ya, siap. Nah gitu, oke, aku boleh. setuju. Kan tadi, yes, kan udah jadi anggota American Association of Zoo Veterinarian. Anggota doang, member doang, ya Allah. Ya member doang nggak apa-apa lah kan. Satu-satunya kan banyak di sini variasinya. Bisa, ya kan? Bisa diaturkan Bapak. Yap. Oh ya, Dr. Rita, penanya terbaik. Penanya terbaik. Satu aja. Saya kan mahal soalnya. Dr. B nggak sanggup beli banyak-banyak. Kok gitu sih Dr. B? Kita kasih gratis kok. Serius? Iya serius. Nanti gue kirimin gratis. Aman Yes. Oke, yang mana? Penanya terbaik. Mana ya? Aku lupa. Pertanyaan apa aja? Tentang apa? Nanti Dr. Putra bantu scroll. Sebenarnya, iya Dok Put, ada dua sih penanya terbaik. Yang CPR yang pertama, Dr. Oci, sama yang snake bite ya. Gitu. Oke, 2.
Oke. Oke, ya, Dokter Oti, Dokter Gita Nurma, tolong nanti chat WhatsApp saya sebentar, saya tulis nomor WhatsApp saya. Oke, tolong di chat ke situ, nanti kita minta datanya, nanti datanya kita provide ke Dokter Gita untuk mengirim hadiahnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Gita. Dan Terima nanti mungkin kasih. in Oktober ya, we give another podcast. Ya, Oke, aja aku tuh. ya aja, iyalah harus nurut lah sama junior. Iya, ya Allah, Bino gitu kan. Ya soalnya biasanya gitu yang udah habis tampil di Terbi, disandra sama yang lain-lain. Oh gitu, Langsung, luar iya, langsung biasa ya. terkenal. Jadi Oh kayaknya siap-siap tampil iya. di internasional. Oh Allahumma amin. Baik, barokallah ya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Dokter Dita. Semoga ilmunya bermanfaat Baik. buat kita semua. Jadi ilmu amal jariah ya. Semoga Amin, mengalir Allahumma terus amin. pahalanya sampai akhir. Oh amin, amin. Terima kasih semuanya ya, udah gabung barengan. Ya, satu lagi kita mau nampilin next podcast. Ini ada Dokter Hewan Rio Aditya. Belum. Belum ya? Keluar Dokter. Nah, nih. Ya. Oke, podcast number 9, Dr. B. The Vet Show, Introduction to Behavioral Science in Small Animal Clinic by Dr. Hewan Rio Aditya, MSc. Tapi linknya belum ready, mungkin dalam 1-2 hari ke depan, dokter-dokter semua bisa mendaftarkan dirinya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Dr. B. The Vet Show, Dr.B_The Vet Show. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya Dr. Dita, @Dita_Dita ya. Jadi yang pertanyaan Jual terus dok, jual terus ya. Ini harus jual, kapan lagi dipromosiin? Ya, @.dit_Dita. Yang pertanyaan belum jelas atau mungkin baru keinget nanti saya bisa langsung via DM ya, biar dia nggak bisa tidur. Bisa. Ya, soalnya dokter Dita ini sering begadang, jadi 24 jam. Emergency 24 Emergency, jam. iya. Udah nggak punya jam biologis lagi. Nggak punya. Baik. Terima kasih banyak Dr. Andita Septian ini, The Small and Exotic Animal Veterinarian, kebanggaan Indonesia, kebanggaannya FK Udayana. Wow. Harus menjadi representatif buat Dr. B. The Vet Show dari sektor Tengah dan Timur nih. Amin. Siap tampil Amin, lagi. Okay? amin. Dr. Bikru, Dr. Putra, Dr. Afdi, Dr. Suwardi, terima kasih banyak. Dan kolega semua yang telah tampil hari ini. Materinya kita mohon izin dibagikan dalam bentuk PDF ya dok kita ya. Insya Allah dalam 1-2 hari ke depan. Ya, dan juga termasuk rekaman Zoom hari ini akan kita tampilkan di YouTube. Ya, mohon izin ya. Dan jangan lupa yang sudah ikutan terus Dr. B sini, tapi nggak subscribe YouTube channel kami, jangan dong. Harus di-subscribe. Ini biar bisa dimonetize ini. Dan mungkin mohon doa juga, karena Dr. B ini sedang mendekati PDI cabang. Supaya kita mungkin podcast ke depan bisa ber-SKPB, ya insya Allah. Mungkin akan ada bayarnya, tapi ya nggak akan mahal-mahal, karena kami juga niatnya tidak akan komersilkan, like as much as a cup of coffee gitu ya, jadi sekitar 30 ribuan ke Starbucks. Tapi ini dapat poin SKPB 2 poin itu lumayan banget. Karena sekarang kan juga udah mulai ketat ya. Jadi kalau nggak punya nilai poin SKPB tertentu syaratnya, maka tidak bisa memperpanjang untuk SRP dan SIP-nya. Begitu. Baik, terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat di masa pandemi. Semoga aman, sehat semua, ilmunya bermanfaat. Dan selamat bekerja besok. Dr. B. The Vet Show signing off. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Waalaikumsalam. Bye. Selamat berkopi-kopi. Iya, kamu juga. Salam buat Dok Eka. Iya. Thank you, Dok. Bye.
Monggo dok, boleh istirahat. Jangan stay di sini. Masih mau lanjut kayak. Dokter Putra ngasih materi atau dokter Adi? Materi cari. Thank you dokter Adi.